Pemirsa, bertahun-tahun lamanya masyarakat masih diresahkan dengan praktik judi online di tengah kita semuanya. Pemerintah dan juga aparat hukum sendiri sampai dengan saat ini belum bisa memberantas karena iming-iming terkait dengan keuntungan berlipat ganda di baliknya masih menjadi godaan yang cukup kuat di tengah individu-individu. Dan bersama saya Jeng Misti, kita akan berbincang dengan salah satu pelaku dan juga korban dari praktik judi online tersebut, Bob. Bob ini harus diceritakan sebenarnya dari awal kronologi kenapa Bob bisa terlibat dalam judi online. Awal-awal ya coba, maksudnya ada uang nganggur lah, nggak kepake, coba namanya deposit gitu, kita isi deposit 50.000 awalnya Itu temennya yang ngajakin Bob juga ikut main. Jadi saya lihat emang dia banyak uang nih gitu. Dari mana ternyata dia nggak tahu, coba lu main ini katanya. Awalnya sih dia bilang game, awalnya saya nggak tahu game, ternyata itu judi online. Nah, ketika Bob tahu itu judi online, kapan dan gimana? Awalnya sih ya nggak masalah sih menurut saya, ya judi umum aja gitu kan, main judi online ya umum aja. Emang pernah ikut judi juga sebelumnya, nggak online mungkin tapi judi lain? Kayak judi kayak bola, judi taruhan yang kayak gitu aja sih paling. Kalau untuk judi online, nah itu dia baru, karena kan dia harus pakai Android, pakai handphone kan, jadi lebih privasi juga kan, karena kita sendiri yang megang, kita lihat sendiri mana kalahnya kayak gitu. Satu situs judi saja atau ada beberapa? Awal satu dikasih menang, terus coba nih dikasih lagi situs lain coba, karena judi online tuh banyak kasih situs Kak. Oh itu banyak banget, dan mereka juga ngasih kemenangan gitu, maksudnya kan lumayan kalau kita mikir kita menang di satu situs, ternyata menang 2-3 situs kan sekali narik lumayan tuh. Jadi ya hampir ya lebih dari 3 situs sih kita main. Modelnya kayak slot, jadi kayak kayak game pada umumnya. Kalau orang awam mungkin nggak tahu, itu kayak main game-game ya puzzle Rubik kayak gitu, tapi itu emang ada uangnya sih, jadi nggak kelihatan sih. Uang pertama yang keluar 50.000. Ketika 50.000 tersebut keluar, dapat keuntungan atau menang berapa banyak? Belum dikasih menang, hanya cuman tarik ulur gitu, jadinya kayak aku dikasih lebih 100, 200, coba lagi nih gitu lagi. Akhirnya habis juga akhirnya. Tapi jadi anak penasaran itu, kok bisa 50.000 jadi 300, 400. Besoknya nyoba lebih tinggi lagi deponya. Banyak yang bilang jadi depo semakin besar hasilnya bisa lebih besar gitu. Uang terbesar atau jumlah uang terbesar yang pernah Bob hilangkan gitu, Bob keluarin itu dan nggak balik, ruginya tuh berapa banyak? Nggak pernah saya hitungin untuk pengeluarannya, karena setiap gajian atau setiap dapat uang entah 300, 400, 500 itu kuat. Dalam seminggu tuh kita nggak bisa pastiin keluarin, paling bisa tuh seminggu itu bisa 500, 600 Kak. Pinjem uang ke teman, ke orang lain? Itu udah pasti. Orang judi boleh ditanya semuanya, itu udah pasti dia pinjam. Saya jadinya kayak pinjam online Kak. Udah gitu pinjam online tuh nggak tahu itu dia kerja sama judi atau gimana sih, kurang tahu. Selalu berdampingan pasti. Saya juga kena pinjol ya buat judi. Jadi pada intinya karena judi, Bob, keseharian Bob semuanya berantakan. Semua kayak rumah tangga, pekerjaan itu benar-benar rusak sih Kak, karena judi. Saya nggak punya apa-apa lagi. Dari saya punya motor, saya punya motor 2, handphone. Jadi pekerjaan saya dulu enak, maksudnya bagus lah untuk penghasilannya. Kapan sadar itu kalau boleh tahu? Dengan dampak yang saya rasain, ini real lah maksudnya. Pemain judi itu nggak ada yang untung sebenarnya, dan bahkan habis. Karena bandar itu udah disetting, kapan menang, kapan kalah. Yang pasti menang bandar gitu. Jangan sampai kita berhenti judi sudah merasakan kehilangan semuanya, keluarga jauh. Mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu. Judi itu merusak semua sih, sampai kita bisa bunuh diri.